Assalamualaikum semuanya. Halo siswa kelas 3 SDN Jati 05 Pagi. Nah, balik lagi sama Bu Asya di sini. Kita mau belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Lanjut. Kita hari ini bakal belajar PPKN, yaitu materinya sikap baik kepada sesama sebagai pengamalan. Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia, itu dongeng petani yang baik hati. Lalu yang ketiga ada matematika, itu sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu ya. Dongeng petani yang baik hati. Tolong disimak baik-baik dongeng ini. Dengarkan cerita yang bakal ibu ceritain. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik hati dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani pun merasa kasihan. Ia lalu membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi kembali oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah itu, ia mengurus bibit pohon semangka itu. Pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia, lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang-orang yang butuh pertolongannya. Nah, selanjutnya dari dongeng yang ibu ceritain tadi, pada halaman 47 itu ada tugas. Yang pertama itu, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng yang tadi ibu ceritain. Lalu yang kedua itu, kalian tulis ya perbuatan baik apa aja sih yang udah dilakuin sama petani tersebut. Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada mata pelajaran PPKN. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup? Sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak jenis makhluk hidup itu apa aja sih? Iya, jadi yang pertama itu ada hewan, lalu yang kedua ada manusia, dan yang terakhir itu ada tumbuh-tumbuhan. Nah, udah tahu kan makhluk hidup tuh yang kayak gimana? Yang bisa bernafas ya, yang bisa makan juga, bisa minum, bisa bergerak. Nah, kita lanjut. Nah, kalian diskusi ini. Pertanyaan di bawah ini nih. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, nanti di kolom-kolom itu kalian isi ya. Kenapa sih kita harus berbuat baik sama tanaman? Oke? Salah satu contoh berbuat baik kepada sesama yaitu adalah saling mendoakan. Tahu nggak contoh-contoh mendoakan orang lain tuh kayak gimana? Nah, yang pertama ini contoh mendoakan orang tua. Kalian kalau misalnya habis sholat pasti mendoakan kan kedua orang tua kalian. Masih ingat nggak doanya? Rabbik firli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shogiro. Nah, selanjutnya ada mendoakan orang sakit. Kalian kalau misalnya jenguk orang sakit, pasti kalian bilang, semoga cepat sembuh ya. Berarti itu termasuk mendoakan orang lain dalam kebaikan.
Lalu selanjutnya, kalau misalnya ada orang ulang tahun, teman kalian misalnya ulang tahun nih, pasti kalian ucapin dong, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dan bahagia. Nah, itu termasuk doa yang baik juga tuh. Nah, yang terakhir itu ada hati-hati di jalan. Ini hanya contoh aja ya beberapa. Hati-hati di jalan, kalau misalnya kalian berangkat sekolah, terus mamanya pasti bilang, hati-hati ya di jalan. Nah, itu juga termasuk mendoakan orang lain. Nah, selanjutnya di halaman 49 itu ada tulisan, gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Nah, dari contoh-contoh ibu yang tadi udah sebutin, kalian bisa ambil salah satunya. Kalian gambar tuh, kira-kira apa sih salah satu yang pernah kalian lakuin dalam mendoakan orang lain? Nah, lanjut ya. Lalu selanjutnya itu ada mata pelajaran matematika. Nah, masih pada inget gak sifat komutatif kayak gimana? Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tuh bagaimana sifat komutatif. Yaitu kalau misalnya dua angka yang sama dijumlahkan, meskipun dia diputer angkanya, yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan, maka jumlahnya akan sama. Nah, tapi bedanya adalah sekarang kita menjumlahkan dulu nih angkanya, yang atas sama yang bawah. Kalau misalnya angkanya sama, berarti ditulisnya kayak yang paling bawah. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, biar gampang kalian lihat di buku masing-masing ya, kalian juga bakal paham kok. Kalau misalnya nggak paham, boleh ditanyain ke ibu. Nah, lanjut nih. Nah, ini tugasnya nih. Kalian udah paham kan polanya kayak gimana? Nah, selanjutnya kalian masukin nih angka-angka yang ada di situ. Paham kan? Kalau misalnya kalian kurang paham, boleh nanti ditanyakan ke ibu ya. Terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Ibu undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.